Alhamdulillah, sobat-sobat sekalian, ruang diskusi kita kali ini akan membahas tentang pemuda dan biodiversitas. Kita awali dengan kesadaran diri kita tercipta sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mulai dari ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam, sampai kita dan terus anak keturunan cucu kita hingga akhir zaman nanti. Apa makna daripada khalifah ini? Tentu banyak waktu kita perlukan untuk membahasnya. Tetapi berkenaan dengan pelestarian alam, keseimbangan, dan ekosistem, saya akan mengambil apa yang disebutkan di dalam surah Hud ayat 61, bahwa Allah yang telah menciptakan kita dari bumi menjadikan kita sebagai pemakmurnya. Artinya, ja'alakum fiha ummaron tu'ammirunaha wa tastaghillunaha. Imam Ibnu Katsir mengatakan, konsekuensi dari Allah menciptakan kita dari bumi adalah dijadikannya kita sebagai pembangun yang memakmurkan bumi dan menggarap pemanfaatannya secara bijak. Artinya, apa yang sudah dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, seimbang, penuh dengan nilai guna dan manfaat, janganlah dirusak oleh kita, sebagaimana diamanahkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-85. Bagaimana sikap pemuda seharusnya? Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem, banyak di sana ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan nasihat para ulama salaf tentang kewajiban umat Islam menjaga keseimbangan ekosistem. Maka mari kita dukung fatwa MUI tadi. Di antara aksi nyata adalah mari kita menanam pohon. Sebab Rasulullah mengatakan ketika kita menanam pohon atau merawat tanaman, maka kalaupun bukan kita yang mengambil manfaatnya, hewan sekalipun semuanya bernilai sedekah buat kita. Mengapa? Karena semua makhluk Allah ini sebenarnya sedang bertasbih kepadanya, sedang mensucikannya. Burung di udara, hewan-hewan di muka bumi, bahkan kita, semuanya mengagungkan Allah dengan caranya masing-masing. Maka ketika kita menjaga lingkungan ini tetap nyaman, kita sedang menjaga agar tempat ibadah kita bersama ini bisa dinikmati bersama dalam keharmonisan antara kita sesama manusia maupun kita dengan alam ini. Bahkan di dalam hadis dinyatakan, andai pun kiamat itu datang besok, selagi kita masih punya kesempatan untuk menanam pohon, Rasulullah mengatakan, tanamlah pohon itu. Mengapa? Kita tetap mendapatkan pahala walaupun tidak sempat menikmatinya. Dan ingatlah bahwa sejarah bukan hanya dipelajari, tapi juga sejarah dilukiskan di kanvas peradaban bumi ini. Dan kitalah para pembuat sejarah itu. Apa yang kita lakukan hari ini berdampak 10, 20, 30 tahun kemudian. Ingat, kita meminjam alam ini dari anak cucu kita, dan Allah melihat bagaimana kita bersikap. Apakah kita akan mewariskan bumi yang semakin hijau, atau justru kita wariskan ke anak cucu kita kembalikan yang kita pinjam ini dalam keadaan sudah gersang, dalam keadaan sudah penuh dengan polusi dan lain-lain. Apa yang akan kita katakan kepada anak cucu kita di akhirat kelak kalau kita abai dengan pelestarian lingkungan? Semoga kita menjadi orang-orang yang sangat menghargai biodiversitas dan keseimbangan alam ini.